Haleluya, shalom. Shalom, shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur saudaraku kalau kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan saudaraku, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai, saya rindu sekali lagi kita boleh saling sapa kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara yang beribadah secara live streaming juga boleh ketikkan live chat, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Raja di atas segala Raja, saudaraku, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, betapa kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu datang merendahkan hati kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau bersama-sama Tuhan. Biar kiranya Engkau berkenan Tuhan dan Engkau disenangkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Boleh saya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus saudaraku. Kita mau bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga supaya kita memahami dan mengalaminya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91 dan kita imani ayat-ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, silakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Haleluya. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita mau belajar pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, hatiku siap. Hatiku siap membangunkan fajar. Membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Katakan, hatiku siap. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap. Kami mau sembah Engkau, menyembah
Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, oh, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Oh yes Lord. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, dan kasih-Mu besar mengatasi langit, amin, dan setia-Mu sampai ke awan. Oh, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan, amin. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Mari sembah Tuhan Yesus, saudara. Oh haleluya, suaramu sembah Dia. Oh syakaralabaya syane. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini sembah kami Tuhan. Kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari terus sembah Dia, saudaraku. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh haleluya
Mari sembah Dia saudaraku, angkat suaramu sembah Dia, agungkan namanya. Oh Jesus, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Oh Syakana Maya Shani, Kiana Namaya Shano. Ini hati kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Oh Jesus, Kiana Maya Shano. Terus sembah Dia, angkat suaramu. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Syakana Maya Shani, oh Syakana Maya Shano. Engkau hadir di tempat ini. Oh Holy Spirit, You are welcome in this place. Oh Roh Kudus, ini kami Bapa, kami anak-anak-Mu, kami menyembah-Mu, sebab kasih-Mu besar buat setiap kami. Oh Jesus, oh Syakarabaya Shano, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak, come on church, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sambil bangkit berdiri saudaraku, angkat tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak.
buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan Tuhan. Karena Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang luar biasa, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersuka cita di tempat ini. Mari saudara yang siap bersuka cita lebih lagi, sama-sama katakan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Boleh lambaikan tanganmu sambil sorakan. Saudara bersuka cita saat ini, amin. Siap terima sukacita dari surga, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Thank you Lord. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sambil angkat tangan katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan katakan, terima suka. Come on. Wow. Thank you Lord. Ku dapat, amin, di tengah badai. Sekali lagi sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya. Oh haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih kencang lagi, sama-sama katakan, come on. Haleluya. Oh, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita, yes Lord, penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sambil angkat tanganmu katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Coba tengok kanan kirinya, udah ada sukacita belum? Kalau belum, colek dikit, ayo dong. Sukacita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudaraku, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik.
Sorakan. Come on. Kami mau terus bersuka cita Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan. Thank you Lord. Haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala semua. Come on. Yes. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi puji Tuhan. Yes. Bangun baik kudusnya di tempat ini. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Yes. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Angkat tanganmu katakan, anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Yes. Bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Kasih tahu sebelahnya katakan, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi angkat tangan kita katakan, anugerahnya. Anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah. Bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Tepuk tangan di atas kepala saudaraku. Sama-sama katakan, nyanyi sorakan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, kamu luar biasa. Wow, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami rindu berkenalan dengan saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini di GBI Margonda. Apabila ada boleh angkat tanganmu saudaraku. Jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada? Tidak ada? Puji nama Tuhan. Tepuk tangan ini sekali lagi buat Tuhan Yesus. Masih ada bangku-bangku kosong saudara. Tugas kita untuk terus bawa jiwa ke tempat ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan menabur saudaraku. Mari kita siapkan taburan kita. Kita mau berikan yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini dengan hati yang bersuka cita kami mau menabur Bapa. Kami percaya biar setiap apa yang kami tabur dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap menabur dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara, kita akan menyaksikan pengumuman. Salam, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan lain-lain, dapat mentransfer melalui rekening BCA GBI Margonda dengan nomor rekening 86969652252 atau bisa scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara menggunakan aplikasi keuangan digital.
Kami mengundang saudara untuk bergabung dalam Community of Love atau KUL, tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam komunitas Kristus. Segera daftarkan diri saudara melalui WhatsApp call center GBI Margonda dengan nomor 081288151134. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia,
Orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Yes Lord. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu
Sambil bangkit berdiri saudaraku, angkat tanganmu katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, ku kagum Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Sambil angkat tanganmu katakan, ku kagum akan Kau. Yes, benar Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan Yesus. Oh, thank you Lord. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Mari sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, ku kagum akan Kau. Oh yes. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Shikarya Karya Namo Shananana Shirya Lalamaya Sinya Lilaya Suyaryana Manalana Yulila Kuryalya Leninoria Namo. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kau tenangkan kami Tuhan. Jiwa kami memandang, mengagumi-Mu. Lihat Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk masuk lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau melihat cara-cara Tuhan yang begitu ajaib dan indah. Pakai setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kebaikan-Mu akan kami ceritakan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kami butuh hikmat, pengertian, pewahyuan. Dan Roh Kudus, ajari kami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Ibadah yang kedua ini saya rindu untuk kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Dari perikopnya sudah jelas di sini menceritakan tentang Musa lahir dan diselamatkan. Oke. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sekarang kita lihat di sini. Proses kelahiran Musa bukan dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Ingat bahwa Musa itu adalah keturunan Israel, Ibrani. Dan saat itu orang-orang Israel sedang diperbudak di Mesir. Tapi kan kemudian kita melihat kenyataan bahwa orang-orang Israel ini berkembang biak jauh lebih banyak. Dalam perbudakan sih, tapi dalam urusan beranak cucu itu cepat banget. Sehingga orang-orang Mesir khawatir, jangan-jangan nanti orang Israel jauh lebih banyak daripada orang Mesir. Makanya raja mengambil sebuah keputusan, semua bayi laki-laki dari bangsa Ibrani yang lahir haruslah dibunuh. Nah, Musa tuh lahir di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, gitu loh. Bayangin bagaimana bidan-bidan pun sudah dikasih tahu, ya. Kalau nanti kamu membantu melahirkan orang-orang Ibrani, kalau bayi laki-laki, tolong kasih tahu kita, supaya kita bunuh istilahnya gitu, dibuang, ya. Dan puji Tuhannya dari bidan-bidan yang ada, ya, yang membantu kelahiran orang-orang Ibrani ini, ada mereka yang takut akan Tuhan, sehingga membiarkan bayi laki-laki orang-orang Ibrani itu tetap hidup gitu. Nah kalau dipanggil, ditanya gitu sama raja, kenapa kamu biarkan mereka hidup gitu kan? Nah bidan ini ngomong begini, habis mereka lebih kuat dari kita belum datang mereka udah lahiran duluan. Jadi mau gimana dong? Kan gitu ya. Nah tetapi singkat cerita, inilah keadaan di mana Musa dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu. Ada bahaya, ada ancaman. Ya. Yang sebetulnya ancaman itu pun juga menimpa Musa kan. Tapi kalau kita bisa lihat ya bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Musa. Ingat loh, orang-orang Israel telah diperbudak di Mesir sedemikian lamanya. Jadi kalau untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, butuh pemimpin yang bisa membawa mereka, menuntun mereka keluar. Betul ya saudara ya? Tapi masalahnya begini, mereka semua sudah dalam keadaan yang diperbudak. Dan dalam keadaan mereka sebagai budak, yang rusak apanya? Kalau yang rusak fisiknya rasanya enggak, badannya malah tambah keker saudara. Biasa kerja keras. Yang rusak itu mentalitasnya.
Jadi bagaimana bisa memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir kalau pemimpinnya sendiri pun punya mentalitas budak? Nah, kita lihat cara Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat pemimpin dari antara kalangan orang Ibrani itu sendiri, tetapi yang memiliki kemampuan manajerial, kemampuan leadership yang baik, strategi yang mumpuni, kan gitu. Dari sekian banyak bayi-bayi yang lahir, salah satunya adalah Musa, kan? Dan Musa inilah yang dipilih Tuhan untuk membawa orang Israel, menjadi pemimpin orang Israel, untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tapi ceritanya kan gak sesederhana itu. Di tengah-tengah ancaman bagaimana Musa pun bisa terbunuh ketika dia lahir. Kita lihat bagaimana peranan dari mamanya sebagai orang tua dan juga kakaknya Musa untuk menyelamatkan si Musa ini. Bisa lihat gak? Kalau gak ada peranan mamanya, kalau nggak ada peranan kakaknya, Musa bisa terbunuh. Tapi karena bagaimana orang tuanya ini berusaha sedemikian, lalu juga kakaknya ikutan di situ. Gambaran bagaimana Musa ini tinggal di sebuah keluarga yang saling peduli satu dengan yang lainnya gitu. Kakaknya sendiri juga gak cuek dan bahkan juga gak cemburu ketika adiknya lahir. Kakaknya sendiri yang berusaha untuk menolong gimana caranya supaya adiknya ini tetap selamat. Berarti ada campur tangan Tuhan dan juga campur tangan dari anggota keluarganya. Dan memang bicara soal keluarga, ini kan sebuah lembaga yang memang Tuhan sudah desain dari awalnya. Setuju gak saudara? Ya, bagaimana di Taman Eden pun sudah ada lembaga keluarga kan? Ada Adam dan ada Hawa di situ. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau seandainya Musa terbunuh, calon pemimpin bangsa Israel gak ada. Dan kita lihat bagaimana akhirnya Tuhan membuat jalan yang begitu keren sampai akhirnya Musa bukan sekedar diselamatkan, tetapi Musa bisa menerima segala sesuatu yang dia perlukan suatu hari nanti ketika dia harus memimpin bangsa Israel. Ini bukan retreat seminggu. Ya kan? Kita bikin retreat aja cuma 2 hari, persiapannya 6 bulan loh. Ya, mau retreat kemana? Transportnya apa? Orangnya berapa banyak? Betul nggak saudara? Makannya gimana? Nah Musa mimpin satu bangsa, jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan. Dan semuanya mulai dari anak kecil sampai opa oma keluar barengan tuh. Bisa dibayangkan bagaimana harus mengatur segala sesuatunya supaya perjalanannya bisa bagus kan? Kecepatannya harus berapa? Kalau kecepatan yang opa oma bisa ketinggalan. Kalau terlalu lambat juga ada bahaya besar yang mengintai mereka sepanjang perjalanan dan semuanya dan semuanya. Perlu ada orang yang dipersiapkan untuk itu. Nah, mamanya Musa sendiri sebetulnya tidak menyadari kalau Musa suatu hari nanti akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin atas orang Israel. Kakaknya sendiri juga mungkin gak tahu masa depannya Musa itu seperti apa. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh mamanya. Membuat apa? Kayak semacam palungan begitu. Dianyam. Ya. Lalu kemudian dilapisi ter kayak semacam aspal supaya kedap air. Oke. Lalu bayi Musa ditaruh di situ, ditaruh di sungai Nil.
Dan kebetulan itu sungai tempat di mana biasanya ya perempuan-perempuan Mesir itu mandi di situ. Lalu terlihatlah di situ oleh putri Firaun yang kebetulan juga lagi ada di sungai itu. Nah, begitu dibuka, bukan handphone, saudara. Kan zamannya sekarang unboxing gitu ya. Jadi begitu putri Firaun ini unboxing gitu ya. Waduh, bayi loh. Lagi nangis. Nah, kemudian kakaknya Musa ngelihat dari kejauhan kan nih. Nah, itu udah di tangannya putri Firaun. Dia mendekat. Artinya perlu ada kaki yang melangkah enggak? Perlu ada inisiatif yang muncul enggak? Iya. Kakaknya sendiri pun enggak berdiam diri. Kakaknya mencoba untuk lakukan apa saja supaya adiknya ini selamat. Apakah ini sebuah prestasi yang besar? Enggak. Sesuatu yang sangat sederhana. Kakaknya Musa ngapain sih di situ? Memberanikan diri untuk ngomong sama putri Firaun. Ini kasihan, ini bayi, masih kecil, perlu susu. Perlu nggak untuk kita bantu carikan inang penyusu? Oh iya boleh. Ya udah akhirnya itu Musa dikasih ke siapa? Ke ibunya sendiri. Dan begitu besar, Musa diserahkan ke putri Firaun dan disitulah mulai pendidikannya Musa. Dapat pendidikan yang terbaik gak? Oh iya, saat itu Mesir itu bangsa yang sangat besar, kuat, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Jadi dari sisi pendidikan, itu pendidikan yang terbaik. Betul saudara? Dari sisi fasilitas, yang ngangkat dia ini, Musa ini adalah putri Firaun. Pasti fasilitas kerajaan yang diterima. Bicara soal bagaimana manajemen, terus kemudian strategi semuanya diajarkan dengan kualitas Mesir, saudara. The best. Betul gak saudara? Lihat bagaimana Mesir pun, orang-orang Mesir pun gak sadar bahwa mereka dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Musa ini. Keren gak sih? Jadi bukan hanya keluarganya, ada pihak ketiga pun yang Tuhan pakai untuk membina Musa ini, mendidik Musa ini. Supaya gini, Musa jangan sampai punya mentalitas budak, tapi mentalitas pemenang. Setuju ya? Dan disitulah Musa dilihat cocok untuk memimpin bangsa Israel. Perhatikan, yang lebih senior dari Musa banyak gak? Banyak. Kalau mau dilihat sebetulnya yang lebih cocok, yang lebih pantas, lebih dari Musa banyak. Yang lebih berpengalaman banyak. Tapi Tuhan mengangkat Musa. Tahu kenapa? Musa adalah sosok pembaharuan. Di mana dia berbeda dari orang-orang Ibrani lainnya. Yang lain memang punya banyak pengalaman, tapi pengalaman diperbudak. Tapi Musa hadir di situ untuk melakukan sebuah terobosan. Untuk membawa bagaimana bangsa Israel bukan cuma keluar dari Mesir, tetapi yang lebih berat dari itu adalah merubah mentalitas budak menjadi mentalitas pemenang. Nangkap ya saudara ya? Sekarang coba kita lihat, apakah Musa melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat? Ya, betul. Tapi sekarang coba mari kita renungkan sama-sama. Kehebatan Musa ketika memimpin bangsa Israel. Lalu juga kesabarannya. Betul ya saudara ya? Penguasaan dirinya. Itu dia punya. Ngadapin bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, ndablek model kayak orang Israel. Gampang enggak? Gampang, enggak gampang.
Ada banyak yang cemburu. Bahkan Harun dan Miriam pun cemburu. Kenapa cuma Musa yang memimpin, yang dipilih? Emang gak ada yang lain? Betul gak sih saudara? Ya. Tapi mari kita lihat. Persiapannya itu puluhan tahun. Untuk sampai pada akhirnya Musa dipandang siap untuk memimpin bangsa Israel. Ditambah dengan sebuah bonus. Apa itu bonusnya? Musa begitu kaya dengan ilmu pengetahuan. Tapi sebelum memimpin bangsa Israel, dia harus dibuat nol dulu. Caranya bagaimana? Ada suatu kali Musa membunuh orang Mesir kan? Lalu sejak saat itu dia menjadi buronan dan dia harus kabur ke Midian. Betul saudara? Dan selama puluhan tahun dia tinggal di Midian, semua ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari di Mesir, itu kembali kayak dibuat nol. Justru di titik nol itulah. Ya, ketika Musa sedang menggembalakan ternak, dan itu pun bukan punya dia, punya papa mertuanya. Nah kalau kita ngerti tentang yang namanya egonya cowok, waduh, bayangin, Musa punya apa? Nangkep ya Bapak Ibu ya. Datang ke Midian sebagai orang asing. Ya. Terus kemudian menggembalakan ternak yang bukan punyanya dia. Hanya sebagai orang upahan. Padahal sebelumnya bisa dikatakan kualitasnya sultan tuh yang dia jalani kehidupannya. Lalu kemudian dibuat nol. Dibuat nol. Tapi justru di titik nol itulah kemudian Tuhan datang menyatakan dirinya lewat semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Disitulah Tuhan seperti mengeluarkan kartu namanya dan berkata, I am is I am. Sekarang kamu cocok untuk aku pilih menjadi pemimpin atas Mesir. Atas Israel, sorry. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kita lihat bagaimana caranya Tuhan mempersiapkan seseorang. Ya. Ada campur tangan Tuhan enggak? Oh iya. Tapi juga ada campur tangan papa mamanya enggak? Iya. Ada campur tangan kakaknya enggak? Oh iya. Semuanya berkolaborasi menjadi satu kesatuan yang begitu indah untuk melahirkan sosok Musa ini untuk siap memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Perlu waktu enggak? Ya. Coba kalau dipikir-pikir, pekerjaan hebat apa sih yang mamanya lakukan buat Musa? Enggak ada. Orang Mesir yang menaruh pendidikan itu ke Musa. Betul ya? Perbuatan hebat apa kakaknya demi lahirnya Musa? Enggak ada. Semua hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil, mungkin ya terabaikan sama sekali. Enggak dianggap sebagai prestasi yang membanggakan, betul gak sih? Nah mungkin Bapak Ibu bingung, ini dari tadi ini ngomong apa sih muter-muter begini. Sederhananya begini, bagaimana kita harus mulai dari sekarang melihat kita semua ini menjadi sebuah keluarga besar. Setuju katakan amin? Ya Pak, tapi saya belum punya anak. Oke, tapi kan ada anaknya orang lain yang begitu ada di lingkungan GBI Margonda menjadi satu keluarga besar jemaat GBI Margonda. Enggak ya? Enggak gitu ya? Habis diam aja. Ayo. Bukankah kita keluarga besar di sini? Ya. Saya pun juga punya keluarga, GBI Mekarsari. Itu keluarga saya yang ada di sana. Saya ketemu dengan orang-orangnya di sana, jemaat di sana, para pengerja di sana, leaders di sana. Sama seperti di sini. Ada Pak Rudi dengan Ibu di sini, betul? Ada para pengerja, ada jemaat, semua. Nah sekarang, maukah kita menyadari bahwa gereja ini bukan gereja satu musim. Musimnya Pak Rudi doang. Setelah itu nggak tahu. Nangkep maksudnya? Apakah kita mau berkontribusi satu dengan yang lainnya? Demi
demi lahirnya si bungsu ini. Nah ini khotbah saya yang kedua ini bicara soal anak bungsu. Coba renungin baik-baik. Ketika kita baca Alkitab, yang sering kali buat masalah, itu si sulung atau si bungsu? Yang kabur dari rumah si sulung atau si bungsu? Bungsu. Yakub itu si sulung atau si bungsu? Nangkep ya? Gereja ini juga punya nggak anak bungsu? Ada. Tuh salah satunya lagi duduk di tengah tuh. Pakai baju merah, lorek-lorek putih. Nah, anak bungsu nggak? Iya. Yang di sekolah minggu anak bungsu nggak? Iya. Lalu kita mau ngapain? Diam saja, membiarkan mereka bertumbuh begitu saja? Sadar nggak bahwa ketika kita fokusnya kepada generasi milenial, wah generasi muda akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita aminkan semuanya. Tapi mari kita juga buka mata bahwa selain milenial, generasi Z sudah lahir. Generasi Alpha sudah nongol. Si bungsu bukan? Si bungsu. Nah sekarang ayo kita perhatikan yuk. Apakah kita mau melihat sebuah keluarga besar ini menjadi bagian yang terpisah-pisah atau menjadi satu bagian? Nah sekarang ada golongan para orang tua, ada golongan kakak-kakak, dan ada golongan si adik bungsu ini kan. Persis kayak ceritanya Musa kan. Ada mamanya, ada kakaknya, dan ada Musanya. Apakah kita cemburu dengan kehadiran si bungsu ini? Atau kita mau kasih gelar karpet merah supaya si bungsu ini yang memang akan kita persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan bahkan untuk gereja ini juga? Enggak ya? Kita cuekin aja. Kita biarkan aja. Kita abaikan aja. Atau ayo kita sama-sama, katakan sama-sama, melihat semuanya ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tapi Pak, saya nggak jago ngajar. Siapa juga yang nyuruh untuk jadi guru sekolah minggu? Enggak perlu semuanya jadi guru sekolah minggu, betul? Kalau enggak, nanti ini gereja siapa yang ngisi? Semuanya wah di sekolah minggu rame. Ya, itu namanya ibadah raya pindah ke sekolah minggu gitu loh. Tapi mari kita lihat bagaimana kita bisa mengambil sebuah peranan yang jauh lebih lagi. Untuk kelahiran, untuk kehadiran generasi yang jauh di bawah kita. Ada generasi Z, ada generasi Alpha. Yang kata orang nih. Ini generasi yang gampang sekali teraborsi. Teraborsi oleh nilai-nilai dari zaman ini yang semakin edan dan gila. Katanya loh, baru katanya. Ya, generasi yang disebut generasi stroberi, generasi lembek, baperan, dikit-dikit butuh healing. Oke, tapi itu yang kita percaya di luar. Tapi itu tidak akan terjadi di GBI Margonda. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Berarti kan harus ada perubahan cara berpikir. Betul? Mentalitas kita. Bagaimana kita menjadi semua keluarga yang saling melihat kebutuhan aja di sini. Bagaimana kita memandang pelayanan anak-anak muda yang ada di tempat ini. Disupport nggak? Bukan hanya dari sekedar duitnya, dananya, tapi juga perhatiannya, ide-ide, gagasan. Perlu banyak resources, perlu banyak kekuatan, tenaga, perhatian untuk lahirnya generasi yang selanjutnya. Gak gampang. Dan sama seperti kakaknya Musa, melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi apa yang dilakukan oleh kakaknya Musa, ternyata itu menyelamatkan Musa. Dan bisa mempersiapkan Musa untuk memiliki pendidikan yang terbaik, mentalitas yang terbaik. Berbeda dengan generasi yang sebelumnya.
Dan seringkali kita nggak sadar lakukan itu. Lalu kemudian saya ingin membawa kita semua kepada seorang anak kecil. Pada waktu itu Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Ketika melihat ada 5.000 orang laki-laki, ingat itu kisahnya? Dalam keadaan lapar, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Tapi murid-muridnya berkata apa? Uang 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Padahal yang Yesus perintahkan apa? Makan. Tapi murid-muridnya jawabnya apa? Uang. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Bicara soal apa? Mentalitasnya bukan mentalitas kingdom. Mentalitasnya bukan mentalitas kerajaan. Nangkep ya saudara ya? Mereka tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di situ. Mereka pikir perintah Yesus harus dikerjakan sepenuhnya harus dengan kekuatan mereka. Padahal enggak. Bagian mereka cukup untuk melangkah, mengiyakan dan mengerjakan dengan apa yang ada di tangan mereka. Itu sebabnya mereka melihat kemustahilan kan. Bagaimana mungkin? Duitnya enggak cukup. Padahal ini bukan bicara soal punya duit atau tidak punya duit. Ini bicara soal mentalitas. Di tengah-tengah kondisi yang lagi begitu tuh. Ada anak kecil. Punya apa? Punya 200 dinar? Enggak. Emas mamanya dibawa? Enggak. Mungkin emasnya lagi di Pegadaian. Mungkin. Tapi ini gak ada di Alkitab ya. Jangan diceritain di luar. Wah emasnya si anak kecil ada di Pegadaian. Enggak. Tapi kita lihat apa yang ada di tangan anak kecil itu. 5 roti, 2 ikan. Tapi di tangan anak ini, yang sederhana, yang murah, betul? Harganya tidak sampai 200 dinar kan? Tapi begitu anak ini mau menyerahkan apa yang ada di tangannya kepada Yesus, akhirnya mujizat terjadi enggak? Terobosan terjadi enggak? Ya. Yang membuat terobosan, yang dipakai Tuhan untuk melakukan terobosan, murid-murid Yesus atau anak kecil ini? Si bungsu ini bisa memang muncul sebagai anak yang nyeleneh, suka berontak, dan semuanya. Dan kita seringkali menaruh identitas yang negatif tentang si bungsu. Tapi jangan lupa, anak kecil ini pun juga dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melakukan terobosan yang luar biasa. Nah, kita lihat. Ini anak punya rotinya, punya ikannya, betul? Kalau ini anak mau simpen sendiri untuk makan siangnya sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sampai anak ini bisa memberikan kepada Om Yesus. Loh ya bener dong. Loh apa? Ya, kepada Tuhan Yesus di situ. 5 roti dan 2 ikan. Besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Mahal atau murah? Murah. Tapi di tangan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisa 12. Yang kalau dikalkulasi harganya bisa melebihi 200 dinar kan. Tapi yang punya inisiatif siapa? Yang rela menyerahkan siapa? Anak kecil. Udah ya, sampai sini kita sudah sering dengar cerita itu kan. Pertanyaan berikutnya, yang menyiapkan bekal makan siangnya siapa? Emaknya. Bisa lihat di sini, mamanya hari itu pun gak menyangka sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, yang mungkin kelihatannya biasa aja, sebuah rutinitas yang memang harus dilakukan emak-emak gitu kan. Pada waktu anaknya mau sekolah nyiapin bekal makan siangnya, itu biasa gak? Biasa. Sederhana enggak? Sederhana.
Tapi ternyata begitu bekalnya ini diserahkan ke tangan si anak ini, terobosan besar terjadi. Apa maksudnya? Ayo kita jangan anggap enteng hal yang kecil-kecil yang bisa kita kerjakan buat generasi yang akan datang. Hari ini mungkin kita anggap biasa. Biasalah kalau udah hari Minggu ke sekolah Minggu. Dan jangan dianggap sekolah Minggu itu tempat penitipan anak. Kalau gitu daycare aja. Lo betul nggak? Lo iya. Lalu kemudian kita menganggap bahwa guru sekolah minggu itu pelayanannya jauh di bawah. Sementara yang ada di mimbar jauh di atas. Siapa yang bilang? Saya lebih tinggi di sini hanya karena ada panggung aja. Lu bener gak sih? Iya. Tapi mereka yang melayani anak-anak itu sangat berarti. Dan mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk menaruh mentalitas di dalam diri anak-anak ini. Supaya mereka tidak seperti apa kata orang tentang generasi yang akan datang. Generasi stroberi, generasi yang lembek, generasi yang baperan. Amin saudara. Ayo mari kita lihat sekarang. Kita ini sebagai sebuah keluarga besar. Keluarga. Nah tuh tahu. Keluarga kerajaan Allah. Jadi kita bukanlah menjadi satu kesatuan yang terpisahkan. Setuju ya? Opa oma, papa mama, om tante, semua berperanan penting. Sampai kakak-kakak yang ada di youth, di JC, ingat adikmu udah lahir. Jangan gampang-gampekan doang kalau gara-gara proposal ditolak. Bikin kegiatan susah. Ya, bukan itu mentalitasnya. Kok sepi sih? Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. Dan mari kita lihat ya, segala sesuatu itu. Ya, si bungsu ini begitu disentuh oleh kasih. Si bungsu berubah loh. Ingat anak yang hilang itu? Begitu dia pulang dengan penerimaan kan. Engkau tetap keluargaku, engkau bukan bagian yang terpisah. Meskipun kamu punya pengalaman kandang babi, loh iya kan? Bener gak? Iya. Tapi pulang tetap keluarga gak? Tetap keluar. Diterima gak? Diterima. Cuma memang ada sedikit catatan. Ya, si kakaknya yang justru ngomel-ngomel. Cemburu sama adiknya. Nah padahal sikap itu yang seringkali mengaborsi generasi yang berikutnya. Yang di bawah tidak dikasih karpet merah untuk mereka muncul keluar. Menunjukkan bahwa mereka adalah calon pemimpin masa depan. Kita terlalu protektif dan sangat ketakutan sebetulnya trust issue yang ada di dalamnya. Kalau nanti dia dikasih bisa enggak ya? Kalau nanti dia dimintain tolong dikerjain enggak ya? Kan begitu melulu. Nanti kalau jelek gimana? Nanti kalau ibadahnya hancur gimana? Nah itu dia. Sekarang yuk kita sama-sama. Yuk. Kalau seandainya nih, seorang anak umur 17 tahun, jadi pejabat juga belum. Oke? Lalu kemudian kita kasih kesempatan buat dia bicara di atas mimbar ini. 15 menit aja. Pertanyaannya, kira-kira jelek atau keren? Hah? Jelek atau keren? Jelek. Belum ada pengalamannya kok. Begitu maju, dredeg. Betul? Nyanyi dikunci C, mendaratnya dikunci G. Ngomongnya kemana? Selesaiinnya kemana? Kita yang dengerin bengong. Jelek gak? Jelek. Tapi kalau dikasih kesempatan lagi, dan terus. Yang tadinya umur 17 tahun, begitu pertama kali khotbah jelek. Begitu nunggu umur 30 tahun, karena dikasih terus kesempatan, jadi bagus gak? Jadi bagus. Bandingkan kalau dia dikasih kesempatan baru di umur 30 tahun. Begitu khotbah, jelek gak? Tetap jelek. Bedanya di mana? Kesempatan. Ruang buat mereka.
Betul Bapak Ibu? Saya percaya ini banyak orang-orang muda di sini, banyak dewasa muda di sini, oke? Terus juga akan beranak cucu juga di sini. Ya. Ada opa-oma juga di sini. Yang opa-oma tepuk tangan dong. Yang anak-anak muda tepuk tangan dong. Ya. Yang sekolah minggu gak kedengeran, ada di ruangan lain. Yuk kita siapkan generasi kita, yuk. Ya, siapkan generasi kita. Makanya gini, sebetulnya tempat yang paling cocok untuk melatih semuanya itu di komunitas. Di cool, di sel. Betul gak sih? Ya. Di sel itulah kita melatih. Yuk kamu doa ya. Yuk kamu kasih firman ya, bawa firman, sharing. Betul ya? Ya. Nah kalau dikasih kesempatan, ambil. Jangan bilang begini, yuk doa makan. Aduh kak, saya gak bisa kak. Saya gak siap kak. Saya perlu puasa 40 hari untuk 1 kali doa makan. Lah kapan doanya? Jangan takut untuk kelihatan jelek. Karena pasti akan jelek. Loh iya. Bener gak sih? Tapi kalau kita berani ambil. Lakukan, jelek gak apa-apa, besok dikasih kesempatan lagi, ambil lagi. Di situ jam terbang akan makin bertambah-tambah, di situ kita akan memperbaiki diri semakin lama semakin baik. Siap ya? Siap dipakai semua ya? Jadi kalau nanti Pak Rudi nunjuk seseorang, kamu ya jadi ini, udah iya gitu aja. Iya, dengan resiko nanti kepanitiaan hancur, gak apa-apa. Rasanya juga gak akan hancur. Kenapa? Kan kita keluarga. Kalau dianya masih lemah, kita keroyokan sama-sama. Bener gak? Tetap keren gak? Tetap keren. Iya. Ya. Jadi ini masih ada, nanti kan sedikit lagi perayaan Natal. Ya kan? Itu pasti ada ketua panitia Natal. Ya gak sih? Nah itu coba ditunjuk aja yang masih belum pernah gitu. Nanti yang lain ngomong begini, udah tenang aja, ntar kita bantuin, gitu. Terus dia ngomong, iya bantuin ngeliatin doang gitu kan. Tapi saya percaya itu bukan mentalitas yang ada di sini, amin. Yuk kita berdoa yuk. Mari kita teduhkan hati kita, siapkan hati kita. Tuhan mau pakai setiap kita. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan di tempat ini. Semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan anggap enteng hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang dipercayakan dalam hidup kita. Gunakan itu sebaik mungkin. Karena bisa jadi apa yang diberikan di tangan kita, ketika kita serahkan, persembahkan ke hadapan Tuhan, akan menghasilkan terobosan yang besar dan luar biasa. Tuhan menaruh nilai yang tinggi dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita sendiri yang menaruh nilai yang rendah tentang hidup kita sendiri. Ketika Tuhan berkata mampu, jangan kita berkata tidak mampu. Tuhan yang akan menolong setiap kita. Dalam hari-hari ke depan, semua orang kudusnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, sesuai dengan karakter kita masing-masing. Ada talenta, ada kemampuan yang Tuhan kasih dalam hidup setiap kita. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan iri dengan apa yang ada di tangan orang lain. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan taruh di tangan kita sendiri. Anak kecil ini hanya punya 5 roti dan 2 ikan di tangannya. Dan dia mau serahkan kepada Yesus. Dan hasilnya terobosan yang besar. Ayo kita rubah mentalitas kita. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi orang-orang yang hidup di Indonesia harus memiliki mentalitas pemenang. Dan generasi ini yang akan datang sudah menunggu. Indonesia akan masuk dalam bonus demografi.
di mana angkatan-angkatan muda masuk dalam posisi-posisi yang strategis atas bangsa ini. Perlu mentalitas pemenang, perlu mentalitas pejuang, supaya membawa bangsa ini menjadi bangsa yang tidak lagi dijajah, tetapi bangsa yang akan menjadi besar dan diperhitungkan di hadapan bangsa-bangsa lain. Siapakah mereka yang akan menempati posisi-posisi penting atas bangsa ini? Tidak lain tidak bukan, mereka adalah generasi yang saat ini ada di bawah kita. Perlu peranan orang tua, perlu peranan kakak-kakak untuk melahirkan mereka, supaya mereka muncul tidak lagi dengan mentalitas budak, tapi mentalitas sebagai pemenang dan penerobos. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami menangkap pesan Tuhan ini. Kami mau melatih diri kami mau memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh dalam diri kami. Sembari kami juga mempersiapkan adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di bawah kami. Kami semua mau berlatih sebagai orang-orang kudus-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau ambil itu. Kami mau jadikan diri kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Dari segala hal yang kami ekspresikan, yang kami munculkan di tengah-tengah orang dunia ini. Biarlah mereka melihat kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Anak-anak Tuhan yang rajin. Anak-anak Tuhan yang terus mau mengembangkan dirinya. Untuk terus belajar, mengembangkan potensi. Kami mau Tuhan, orang-orang dunia melihat kami menjadi orang-orang yang unggul. Orang-orang yang cemerlang. Karena dari situlah Tuhan Yesus bisa terlihat nyata di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang manis dengan Tuhan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberkati. Sebab kasih-Mu